Gimana Mas Haza kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana nih kondisi Malang sekarang nih menurut Mas Haza nih? Menurut saya nih Malang akhir-akhir ini hujan deras ya. Lalu Malang ini sering terjadi banjir hingga menciptakan kolam renang kecil. Misalnya di Suhat itu ya Mas ya? Jadi suatu banjir banget. Bagaimana pandangan Muhammadiyah terhadap eksploitasi sumber daya alam oleh korporasi yang mendapat izin dari pemerintah? Kalau pandangan Muhammadiyah sendiri itu bahwa yang ada di seperti ini pada saat ini kan lagi chaos banget ya Indonesia khususnya ya. Benar. Itu tuh karena adanya permainan kekuasaan yang sering membuat para pelaku itu merasa lebih aman. Kenapa? Karena hukuman bagi kejahatan lingkungan itu biasanya sangat-sangat ringan sekali. Setuju kalau itu ya. Di Sumatera. Ya kita lihat beritanya, keluhan warga-warga yang ada di sana, teman-teman kita yang ada di sana, kita bisa lihat dari cuplikan video-videonya bahwa banjir kemarin itu yang barusan terjadi itu bukan hanya sekedar dari cuaca ekstrim aja. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya walaupun baru pertama kali. Baik, kali ini kami dari kelompok 2 akan melakukan tugas proyek, yaitu membuat podcast dengan tema Muhammadiyah dan Gerakan Pelestarian Lingkungan. Oke, tema kami saat ini akan berisi dengan topik terkait lingkungan, terkait politik, dan juga keterkaitan dengan Al-Quran dan Hadis. Sebelum itu, perkenalan dulu ke narasumber-narasumber kami, yaitu bisa dimulai dari sebelah kiri. Oke baik, perkenalkan nama saya Tova Tirdia Putra dengan akhiran NIM 066. Nama saya Natania Oktaviani dengan akhiran NIM 272. Nama saya Nabila Dawinur dengan NIM 271. saya ada Hanif Payudi, bisa dipanggil Hans, dengan akhiran NIM 100. Saya Nurlanis Fitria dengan NIM 261. Saya Umi Fadila dengan akhiran NIM 065. Saya Muhammad Hafiz Agus dengan NIM akhiran 063. Saya Safira dengan akhiran NIM 233. Saya Zelda Safriza dengan akhiran NIM 088. Dan saya sendiri Abdullah Azam Robbani dengan NIM 101. Oke, baik. Perlu kita ketahui, Muhammadiyah itu bukan hanya sekedar organisasi keagamaan, namun juga organisasi terkait sosial, lingkungan, pendidikan. Maka dari itu, yang akan kami bahas sekarang ini adalah terkait kelestarian lingkungan. Tanpa banyak basa-basi, mungkin kita bisa langsung masuk ke pembahasan topiknya. Gimana Mas Haza kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana nih kondisi Malang sekarang nih menurut Mas Haza nih? Menurut saya nih Malang akhir-akhir ini hujan deras ya. Lalu Malang ini sering terjadi banjir hingga menciptakan kolam renang kecil. Waterboom. Misalnya di Suhat itu ya Mas ya? Jadi suatu banjir banget. Jangan kan di Suhat nih, di sekitaran sini juga. Ya, kurangnya lingkungan yang bagus nih. Nah, Mungkin di topik kali ini tuh kita akan membahas sebuah dampak nih, dampak langsung yang terhadap kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang bagaimana sebuah organisasi besar di Indonesia yang memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Muhammadiyah sendiri itu merupakan salah satu organisasi keagamaan yang tidak hanya bergerak dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Nah, tetapi Muhammadiyah sendiri juga memiliki kontribusi yang sangat kuat dalam menjaga kelestarian lingkungan. berarti peran Muhammadiyah ini cukup luas juga ya ke lingkungan sekitar. Nah, kira-kira nih, apa aja dampak utama program lingkungan Muhammadiyah bagi masyarakat?
Di sini dampak yang terlihat dari program lingkungan Muhammadiyah itu dari perilaku masyarakat itu sendiri, dari pengelolaan sampah dan penghijauan hutan. Nah, lalu di sini seperti kampus-kampus dan sekolah itu mulai melakukan penghijauan, menanam hutan secara rutin. Nah, itu digunakan untuk mengurangi seperti yang tadi banjir-banjir itu. Nah, itu agar tidak terjadi. Lalu di sini warga sekitar juga melakukan, yaitu eco bank. Eco bank itu untuk memilah-milah sampah yang dikumpulkan oleh masyarakat lalu didaur ulang. Nah, lalu di sini tuh ada juga masjid itu kan nggak dianggap lingkungan gitu ya. Itu tadi bisa dianggap lingkungan dengan melakukan eko dari masjid itu. Nah, jadi contohnya itu seperti pengurangan pengurangan air untuk digunakan, itu menghemat energi di masjid itu. Iya. Ya. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini juga Mas, perhatian Muhammadiyah itu terhadap lingkungan itu sangat meningkat. Nah, dengan kebutuhan masyarakat untuk hidup lebih sehat, bersih, dan menjaga keberkelanjutan. Kesadaran bahwa menjaga lingkungan itu adalah bagian dari keagamaan. Mendorong Muhammadiyah untuk melibatkan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari sekolah, kampus, masjid, ya kan tadi Mas ya udah dijelasin, hingga komunitas-komunitas lokal. Pendekatan ini terbukti efektif karena mampu menghubungkan nilai spiritual dengan perilaku nyata dalam menjaga bumi, kayak gitu Mas. Berarti ini Muhammadiyah cukup peduli ya, bukan cukup, bahkan sangat peduli terkait lingkungannya. Nah, yang pernah saya dengar itu juga kalau tidak salah ada beberapa lembaga di bawahnya Muhammadiyah, contohnya seperti ada Lazismu atau MCDC itu. Nah, yang mau saya tanyakan itu bagaimana Lazismu memanfaatkan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk kegiatan lingkungan, yang di mana notabene-nya itu masih di bawahnya Muhammadiyah. Nah, sebelum masuk ke situ nih, Lazismu itu apa sih? Nah, Lazismu itu sebagai lembaga amil zakat Muhammadiyah memainkan peran penting dalam membiayai program-program lingkungan tersebut. Nah, di Lazismu sendiri itu ada namanya tuh dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, tidak hanya digunakan untuk kegiatan sosial seperti bantuan pendidikan atau kesehatan, tetapi juga diarahkan untuk proyek-proyek lingkungan yang memberikan manfaat jangka panjang. Lazismu sendiri itu mendukung pembangunan fasilitas air bersih, terus program penanaman ribuan pohon di berbagai daerah. Terus juga ada pelatihan pengelolaan sampah untuk masyarakat serta kegiatan mitigasi bencana seperti penanaman pohon di daerah rawan longsor dan pembersihan sungai. Bahkan ada program wakaf hijau yang fokus pada pembelian atau pengelolaan lahan hutan, penghijauan serta konservasi air. Nah, jadi kalau ditanya apa sih dampak paling nyatanya itu? Nah, dampak nyatanya itu terlihat dari perubahan perilaku masyarakat dan munculnya budaya peduli lingkungan. Dari yang awalnya cuek jadi lebih sadar, dari yang awalnya tidak tahu harus mulai dari mana, jadi bisa memperhatikan hal-hal sederhana untuk menjaga bumi. Dan menurut saya, perubahan perilaku seperti ini adalah dampak paling kuat dan paling bertahan lama dari gerakan lingkungan Muhammadiyah, kayak gitu Mas. Berarti ini sekali lagi sangat besar dampak Muhammadiyah terkait lingkungan ya. Kompleks, benar banget. Nah, menarik juga ya ternyata peran yang sudah cukup besar dari Muhammadiyah untuk lingkungan. Ngomong-ngomong soal lingkungan nih. Nah, topik selanjutnya ini tidak terlepas dari pengaruh politik. Dan kira-kira apa saja sih faktor politik menurut sahabat karib sekalian nih? Oke, saya dulu aja. Karena ini, menurut saya tuh karena kita itu hidup berdampingan dengan alam, kita berdampingan dengan alam, yaitu misal kayak tanah, kita membutuhkan tanah, kita membutuhkan air, kita membutuhkan udara, oksigen gitu ya. Yang dimana itu adalah amanah atau karunia Allah yang seharusnya dan selayaknya kita jaga dengan baik. Gitu. Tapi akhir-akhir ini kita dapat dengan mudah menemukan kerusakan ekosistem tersebut. Benar banget. Ya, dan kayak misalnya kerusakan hutan ya Sumatera yang hutan menjadi
kebun sawit seperti itu. Nah itu adalah salah satu contoh kecilnya saja dan masih banyak yang lainnya. Nah hal itu biasanya tuh terjadi karena ulah-ulah oknum yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memikirkan kepentingan pribadi, yang kemudian uangnya itu tidak begitu berdampak ke sekitar, hanya masuk ke kantong mereka saja. Berarti Pribadi. egois banget ya. Iya. Keuntungan pribadi nih yang berarti ya. Nah, biasanya seperti itu tuh tanpa memikirkan ekosistem keberlanjutan yang akhirnya menyebabkan eksploitasi. Itu. Berarti sangat disayangkan sekali ya dengan keegoisannya mereka. Dampaknya itu bahkan bisa ke generasi selanjutnya. Nah, bagaimana pandangan Muhammadiyah terhadap eksploitasi sumber daya alam oleh korporasi yang mendapat izin dari pemerintah? Kalau pandangan Muhammadiyah sendiri itu bahwa yang ada di dunia ini, yang sekarang kita lihat, yang sekarang kita pakai itu adalah pemberian dari Allah, yaitu adalah amanah dari Allah gitu ya. Yang di dalamnya amanah tersebut ada juga yang namanya sumber daya alam. Nah, yang dimana bukan hanya milik kita sendiri, melainkan juga milik generasi setelah kita. Nah, tapi eksploitasi yang berlebihan, yang merusak adalah salah satu bentuk ketidakadilan ekologi yang melanggar prinsip maslahah am'ah atau kemanfaatan umum. Nah, di sini di Indonesia sendiri ya banyak aktivitas perusahaan-perusahaan swasta atau negeri pun juga kadang juga ada yang industri ini tuh bekerja berdasarkan izin usaha dari pemerintah. Bener memang izinnya tuh didapatkan dari pemerintah. Nah, namun izin ini tuh biasanya digunakan untuk mengawasi dan mengatur eksploitasi sumber daya alam agar terhindar dari apa? Dari eksploitasi yang ada. Nah, tapi peraturan-peraturan ini malah dapat membuka peluang bagi pemilik modal besar seperti itu ya, untuk mengeksploitasi secara berlebihan. Nah, disinilah letak masalah utamanya, Mas. Karena izin ini, ketika izin tidak diawasi dengan SOP yang benar, maka akan terjadi kehancuran ekosistem. Dampaknya sudah mulai terasa. Oleh karena itu Muhammadiyah pernah mengajukan uji material atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi terhadap UU nomor 22 tahun 2001 tentang migas pada tahun 2012, yang akhirnya gugatan ini disetujui, yang berujung pada pembubaran BP Migas. Nah, kalau teman-teman mungkin tanya ya, kenapa kok Muhammadiyah sampai menggugat atau melakukan judicial review ini? Karena alasan utamanya yaitu karena UU tersebut Muhammadiyah menilai bahwa UU tersebut merugikan negara dan rakyat, yang sangat bertentangan dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 2 yang mengamanatkan bahwa kekayaan alam yang dikelola untuk sebesar-besarnya sebagai kemakmuran rakyat. Seperti itu. Paham betul kalau ini. Kalau begitu dari yang sudah-sudah nih berarti pengembalian lingkungannya itu masih kurang juga ya dari orang-orang yang telah melakukan eksploitasi ini. Seperti reboisasinya juga nggak ada. Ya, jadinya itu kayak merusak alam kan, hanya mencari untung. Iya benar. Jadinya ruginya sudah di kita, ya kemana-mana lagi. Kebanyakan hewan udah pada punah. Ya sangat disayangkan ya. Nah, kemudian dari sudut pandang Muhammadiyah nih, apakah kebijakan pemerintah saat ini sudah cukup melindungi lingkungan? Mungkin dari sudut pandang Muhammadiyah sendiri, kebijakan pemerintah saat ini belum sepenuhnya mampu melindungi lingkungan. Memang ada beberapa aturan yang mendukung pelestarian alam seperti program rehabilitasi, energi bersih, dan pengendalian
pengendalian pencemaran. Namun dalam praktiknya Muhammadiyah menilai bahwa banyak kebijakan yang cenderung memberi ruang besar pada investasi dan eksploitasi sumber daya alam seperti pemberian izin pertambangan, perluasan industri dan proyek skala besar yang sering mengabaikan aspek berkelanjutan. Itu akibatnya beberapa kebijakan justru berpotensi memicu kerusakan lingkungan, terutama ketika pengawasan lemah dan kepentingan ekonomi lebih diutamakan. Terus Muhammadiyah mendorong agar pemerintah membuat regulasi yang lebih transparan, berpihak pada masyarakat, serta memastikan pembangunan tidak merusak alam sebagai amanah Tuhan. Wah, berarti sekali lagi saya katakan ini Muhammadiyah ini sangat berperan penting sekali untuk lingkungan. Bahkan sampai ke politik juga sedikit turun tangannya berpengaruh ya, lumayan berpengaruh. Nah, kalau begitu nih, apakah izin usaha dari pemerintah berkontribusi besar pada kerusakan lingkungan? Iya benar banget, karena yang membuat situasi seperti ini pada saat ini kan lagi chaos banget ya Indonesia khususnya ya. Benar. Itu tuh karena adanya permainan kekuasaan yang sering membuat para pelaku itu merasa lebih aman. Kenapa? Karena hukuman bagi kejahatan lingkungan itu biasanya sangat-sangat ringan sekali. Setuju kalau itu ya. Benar. Beda lagi, misal oknum mereka melakukan korupsi bermiliaran-miliaran, itu berapa sih vonisnya? Mentok-mentok 1 tahun deh. Beda lagi kalau itu rakyat kecil aja kalau cuman sekedar ngambil pisang itu bisa divonis 10 tahun, 15 Padahal tahun. hanya untuk ngisi perut kosong. Benar banget. Sayang banget nih. Padahal ya teman-teman ya, kerusakan lingkungan itu bisa membawa bencana yang dampaknya jauh lebih luas daripada yang kita bayangkan. Contohnya saja banjir besar yang baru-baru ini melanda beberapa wilayah di Sumatera. Yang kita lihat beritanya, keluhan warga-warga yang ada di sana, teman-teman kita yang ada di sana, kita bisa lihat dari cuplikan video-videonya bahwa banjir kemarin itu yang barusan terjadi itu bukan hanya sekedar dari cuaca ekstrim aja. Salah satu Karena faktornya dari ulah manusia itu sendiri. oknum tidak bertanggung jawab. Penebangan pohon, kerusakan hutan yang awalnya itu air bisa ditahan, diresap oleh akar-akar pohon-pohon itu, karena udah gundul, otomatis dia bakal turun deras kan ke pemukiman. Akhirnya dalam itu warga ya kan. Iya, dampaknya siapa? Keluarga pastinya. Kampung-kampung terendam, bahkan sampai ratusan korban jiwa gitu. Bahkan kemarin tuh di beritanya sampai di jalan bau mayat kalau nggak salah. Oh, itu yang di Mobil-mobil Aceh, dalam Aceh Hitam yang itu ya. Kasian banget. Ya. Dampaknya ya berarti. Bahkan kayaknya ada juga sih dari salah satu korban itu yang melakukan tindak kerusakan. Kan jadinya kan mereka ya kena dampak mereka sendiri kan ya, tapi sayangnya yang kena dampak bukan cuma mereka sendiri, orang yang tidak tahu apa-apa juga terkena. Dan itu lumayan gede ya banjirnya. Iya. Nah, dari banyaknya kasus ini tadi ya teman-teman, kerusakan lingkungan itu tuh sebenarnya berawal dari izin yang terlalu gampang dikeluarkan. Contohnya apa? Izin tambang, izin pembukaan lahan, izin pembangunan di daerah rawan bencana. Nah, masalahnya tuh bukan cuman izin yang udah disampaikan sama Mas Haidar tadi, itu tuh termasuk juga pengawasan yang sering longgar. Jadi akhirnya perusahaan itu tuh bisa jalan tanpa kontrol yang ketat. Dan kalaupun mereka melanggar, yang itu tadilah sanksinya atau hukumannya itu kecil, jadi nggak ada efek jerah sama sekali. Makanya dihukum kabur. Iya. Nah ini yang membuka ruang bagi eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Nah, terkait perizinannya, sebenarnya walaupun pemerintah sudah melakukan secara terstruktur ataupun ketat, tapi kan yang lain masih bisa berbicara kan, entah kertas cantik atau apa juga kita tidak tahu kan ya. Permainan. Bahkan kemarin tuh terkait perizinan ada beberapa kayu yang hanya tuh ada stiker 2028 ya kalau nggak salah. ya, stikernya itu resmi ya.
resmi, legal ya, legal pemerintah itu nggak tahu ya berkaitan atau tidak, kita tidak tahu. Mungkin bawa dari utanya. Mungkin jamur muncul barcode. Oke, jamur muncul barcode. Kuning. Ya, pembahasan politik ini sudah cukup jelas nih dari tadi terkait buku, terkait perizinan dan yang tadi disampaikan Kak Anis kan ya. Nah, sekarang kita perkuat dengan landasan dari Quran dan hadis. Apalagi sekarang pembahasannya ya Muhammadiyah. Ya, Quran dan hadis ini juga penting mengenai lingkungan. Soalnya tanpa kita sadari isi Al-Quran juga itu banyak membahas terkait lingkungan. Apalagi cerita-cerita dalam Al-Quran yang membahas tentang kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu mungkin bisa kita langsung dengarkan pembahasan selanjutnya ke Quran dan hadis. Nah, yang mau saya tanyakan nih, seberapa penting sih menjaga lingkungan menurut ajaran agama? Oke. Seberapa penting menjaga lingkungan dari sudut pandang agama? Mungkin di sini aku lebih ke arah sains dan agamanya. Jadi kadang kan orang lain itu mikir kayak apa? Masalah lingkungan itu cuma pelajaran TK atau SD. Ya, Kan? banyak yang sudah menyepelekan ya. Iya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat dari sisi agama dan terutama Islam nih, menjaga lingkungan itu bukan sekedar pilihan, tapi kewajiban, bahkan perintah dari Allah. Nah, contohnya di dalam surat Quran surat Al-A'raf ayat 56 itu bunyinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah perbaiki. Nah, di surat itu kan Allah sudah ciptakan bumi itu dalam bentuk baik, teratur dan seimbang. Kalau kita tahu di hutan itu ada ekosistem. Nah, di hutan itu bukan hanya pohon aja, ada banyak makhluk hidup kayak Yang saling hewan, berhubungannya. Hewan. Nah, ambil contoh itu hewan tupai. Nah, tupai kan makan biji-bijian dong. Nah, dari situ mereka kalau menyimpan biji-bijian itu mesti di dalam tanah. Nah, kadang mereka itu lupa naruhnya di mana. Nah, itu membuat bijinya itu tumbuh. Nah, dari situ mungkin bisa dibilang revolusi dari pohon. Jadi kalau ada pohon tua nih jatuh. Nah, ini pohon baru ada dari yaitu biji tupai. Biji-bijian dari Iya. Jadi dia itu udah alami juga gitu kan, tumbuh kembali tangan orang tanpa campur tangan manusia. dan itu bisa revolusi sendiri lah. Nah, bahkan akar pohon yang nancap di tanah itu menjaga tanah agar tidak longsor. Jadi saat hujan deras kalau tumbuhan itu enggak ada, awal pohon itu dibabat atau dipotong habis, itu kadang Menyebabkan akarnya mati. akarnya turun, tanahnya tuh Turun jadi ya, turun. longsor. Gara-gara kekosongan dalam tanah itu. Jadinya bandang. Nah, kayak yang ada di Sumatera kemarin ya yang diceritain gimana. Nah, mungkin kalian pernah mendengarkan ya, pepatah itu menjaga kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, bahwa sekecil apapun usaha menjaga bumi atau lingkungan tetap punya nilai ibadah, yaitu tadi di hutan kan banyak pohon dan ribuan makhluk. Kalau misal pohon itu Tebang habis. kan makhluk kan bakal punah. Punah ya. Jadi tidak punya tempat tinggal ya Mas ya. Mungkin itu. Wah, berarti ayat di Al-Quran ini juga sudah menceritakan sebagian juga kejadian yang ada di sekarang ini. Kita lanjut, kira-kira nih mengapa Muhammadiyah memandang menjaga lingkungan sebagai bagian dari ibadah dan menjaga agama? Oke, sebelum itu kita bicara soal pelestarian lingkungan kan. Biasanya itu yang di pikiran kita itu pasti tentang kebersihan, kemudian bersih-bersih, sampah dan sebagainya. Tapi menurut Muhammadiyah itu sendiri, menjaga lingkungan itu bukan sekedar isu sosial atau tren sesaat doang.
bukan sekedar ikut-ikutan bersih-bersih buat diposting di sosial media kan, seperti yang ya betul ya. Nah, menurut Muhammadiyah itu lingkungan hidup sebagai bagian tak terpisahkan dari ajaran agama Islam itu sendiri. Menurut bukan hanya karena kita hidup di bumi, tapi karena Al-Quran dan Sunnah itu sendiri mengajarkan kita menjaga dan merawat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan gerakan pelestarian lingkungan ditarik langsung ke nilai agama, bukan sekedar slogan atau gaya hidup. Bayangin ya teman-teman, alam, air, kemudian udara, tumbuhan dan lain sebagainya, semua itu bukan cuma aset dunia saja. Menurut pandangan teologis di Muhammadiyah, semua itu adalah amanah dari Allah yang harus kita jaga. Sebagai manusia yang berpijak pada prinsip khalifah fil ard, yaitu wakil Tuhan di bumi, yang diperintahkan untuk merawat ciptaannya, bukan untuk merusaknya. Nah, contohnya ya, dalam satu workshop yang digelar oleh Eko Bhinneka Muhammadiyah, Ketua Pimpinan Pondok Muhammadiyah, menekankan betapa pentingnya menjaga air sebagai contoh nyata dari amanah ini. Air dipakai buat hidup kita sehari-hari, contohnya buat wudhu, mandi, minum, sampai aktivitas vital lainnya. Membuang-buang air itu sama saja merusaknya. Kita tidak menghargai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Muhammadiyah juga secara aktif mengintegrasikan nilai ini ke program nyata. Contohnya itu seperti sedekah energi, kemudian sedekah sampah dan lain sebagainya, itu untuk konversi lingkungan sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa religiusitas dan aksi lingkungan itu bisa berjalan beriringan, seperti dari masjid, kemudian dari pesantren sampai komunitas mahasiswa sekalipun. Dan banyak yang bikin menarik nih teman-teman. Muhammadiyah bahkan melihat bahwa peranannya itu nggak cuma di skala lokal atau nasional saja, tapi juga diposisikan dalam pembicaraan isu global. Lewat Majelis Lingkungan Hidup, Muhammadiyah konsisten ngobrol soal perubahan iklim dan pelestarian bumi sebagai bagian dari manifestasi Islam rahmatan lil alamin, yaitu Islam sebagai rahmat untuk makhluk hidup. Jadi kalau kita selama ini berpikir mungkin menjaga lingkungan itu sekedar ikut tren atau ikut orang lain doang kan, tapi Muhammadiyah itu ngajarin sesuatu yang jauh lebih dalam lagi. Bahkan menjaga lingkungan adalah bagian dari keimanan kita, bagian dari mensyukuri karunia Tuhan, dan bagian dari tanggung jawab spiritual sebagai manusia. Berarti ini kita tidak boleh mubazir ya dan membuang air ya. Pakai secukupnya untuk kebutuhan secukupnya. Itu tadi itu kekurangan air Mas. Sampai sekarang Kasihan yang kena sekali lagi dampaknya yang nggak tahu apa-apa. Nah, lanjut nih. Kira-kira ada nggak ayat atau hadis yang melarang ayat atau hadis apa yang melarang kerusakan bumi dan apa maknanya? Tentu saja ada ya, ayat dan hadisnya, yaitu dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41, Allah berfirman, Duharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi yudhiqahum ba'dalladzi alimul la'allahum yarji'un. Ya, artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu, Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Setiap kali saya baca ayat ini, rasanya tuh kayak Allah nunjuk ke kita langsung, kalian lihat kan, kerusakan di bumi ini bukan karena aku yang buat, tapi karena kelalaian kalian sendiri. Itu. Kemudian Muhammadiyah, di tengah kondisi ini ada satu hal menarik dari perjalanan panjang Muhammadiyah. Dulu tuh Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan pendidikan. Kemudian dari kota sampai desa, sekolah, dan rumah sakit mereka tuh tersebar hampir di seluruh negeri kan. Nah, kemudian mereka tuh berfokus membangun manusia yang sehat, cerdas, dan punya akhlak. Tapi seiring berjalannya waktu, ini muncul kesadaran baru, yaitu apa gunanya membangun sekolah kalau lingkungan tempat murid-murid belajar itu rusak.
Kemudian, apa gunanya rumah sakit besar kalau udara dan air yang kita hirup setiap hari itu justru bikin kita sakit? Kemudian, apa gunanya berbicara soal akhlak kalau kita sendiri merusak ciptaan Tuhan tanpa merasa bersalah? Dari sinilah Muhammadiyah bergerak masuk ke jihad baru, yaitu jihad menyelamatkan lingkungan hidup. Tapi ini bukan keputusan yang muncul tiba-tiba. Pasti ada rujukannya, yaitu dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30, yaitu inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang tadi disebutkan oleh Kak Fira, yaitu artinya sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Khalifah itu bukan bos, bukan penguasa yang bebas melakukan apa saja. Khalifah itu adalah penjaga, pemelihara, kemudian pengelola yang bertanggung jawab. Nah, dari situ gerakan lingkungan Muhammadiyah itu berkembang, yang tadi disebutkan juga seperti sedekah sampah, kemudian lain-lain. Gerakan ini tuh bikin saya sadar kalau menjaga alam itu bukan hal yang sampingan. Ini juga bagian dari ibadah, bagian dari tugas kita sebagai manusia. Kemudian selanjutnya ada juga Quran surah Ar-Rahman itu berbicara tentang amanah itu nggak main-main, termasuk amanah yang menjaga bumi, air, tanah, tumbuhan, dan seluruh ekosistemnya. Jadi kita harus menjaga amanah dari Allah. Ayatnya itu berbunyi, was-sama arfa'aha wa do'al mizan alla tadghaw fil mizan wa aqimul wasna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Artinya, dan dia telah meletakkan neraca atau keseimbangan agar kamu tidak melampaui batas dalam keseimbangan itu. Jadi, buat saya pribadi ayat ini tuh indah banget. Alam itu punya mizan, punya keseimbangan, segala sesuatu itu ada ukurannya. Ada batas ambilnya dan ada batas rusaknya. Kalau kita melewati batas itu, maka ekosistemnya itu akan jatuh dan manusia itu akan ikut jatuh di dalam ekosistemnya. Kemudian, nah makanya itu kita nggak boleh memperlakukan alam itu kayak mesin yang nggak terbatas dan tugasnya itu cuma ngasih apa yang kita mau aja. Jadi alam itu bagian dari kehidupan kita, partner yang harus kita hormati dan bukan objek yang bisa kita peras. Ada hadis yang menjelaskan tentang larangan merusak alam, yaitu berbunyi, barang siapa yang menebang pohon sidr tanpa alasan yang benar, Allah akan menenggelamkan kepalanya ke neraka, yaitu hadis riwayat Abu Dawud. Ini tuh menunjukkan bahwa merusak alam tanpa kebutuhan itu adalah dosa. Kemudian yang kedua yaitu menjaga lingkungan adalah cabang iman. Ini ada hadisnya juga. Jadi Rasulullah SAW bersabda, iman memiliki lebih dari 60 cabang dan menyingkirkan gangguan dari jalan adalah salah satu cabang iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Ternyata sejauh dan sedalam itu ya, dari Al-Quran sudah menjelaskan ya. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kita tuh ke alam tidak boleh berlebihan, sehingga agar tuh lingkungan tuh dapat terjaga. Ada kata pepatah juga, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Nah, maka sebaiknya itu kita menjaga lingkungan agar yang merasakan dampaknya itu bukan hanya kita, tapi generasi ke selanjutnya. Itu tidak terasa teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara ya, dengan teman-teman kita semua yang sangat Masya Allah ya. Mungkin cukup sekian podcast dari kami ya, walaupun masih banyak kurangnya ya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.